Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Dia Riviera dengan NIM 210306039 dari kelas PTNC Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur. Yang pertama ada sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari SPTMP dengan mata kuliah produksi ternak unggas. Terutama saya akan menjelaskan mengenai sintesis yolk. Nah, yolk ini tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, lipid dalam yolk ini berbentuk lipoprotein. Pada dalam yolk mengandung fosfoprotein juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, lipopitelin atau high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Nah, selanjutnya karbohidrat yolk itu merupakan polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen yolk atau fitogenesis berlangsung dalam hati. Di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Nah, pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium yang tetap berlangsung selama satu periode bertelur. Kemudian, proses pembentukan ovum dipengaruhi oleh kerja hormon-hormon gonadotropin tadi yang diproduksi oleh kelenjar hipofisa anterior atau adenovivofisa yang berpusat di hipotalamus. Kemudian, hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar adenopofisa ini berperan dalam merangsang pembentukan ovum-ovum yang telah matang atau folikel. Nah, folikel yang sedang berjalan dalam perkembangan ini akan mengeluarkan estrogen. Nah, yang estrogen ini merupakan senyawa steroid yang dihasilkan oleh sel TK interna dan granula granulosa yang berfungsi untuk pembentukan yolk, albumin, dan cangkang telur. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, kemudian ovotransferin atau konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulins 8%, lisosmi 3,5%, dan ovomucin 1,5-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1-1,5%, kemudian ovoglukoprotein 0,5-1%, dan papain inhibitor 0,1%. Nah, hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesa protein pada ovida. Nah, albumin ini disekresikan di magnum yang merupakan bagian dari ovida. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai estrogen larut dalam lipida melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor yang membentuk kompleks estrogen yang membentuk menjadi 5S ini yang berbentuk kotak. Nah, bentuk ini adalah pembawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom ini di nukleus, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi messenger RNA atau mRNA. Nukleus menuju ribosom, meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dianalasi menjadi protein yang spesifik seperti albumin atau goalbumin dan protein khas telur lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan sintesis kerabang telur. Beberapa penelitian mengatakan bahwa hormon steroid dan
prolaktin terlibat dalam pembentukan kerabang telur melalui proses kompleks ditandai dengan peningkatan secara periodik hanya ketika dalam fase bertelur dan meningkatnya total kalsium plasma. Kalsium binding protein atau CABP telah diidentifikasi dari kelenjar kerabang dan diketahui bertindak sebagai transport kalsium. Sintesis CABP oleh kelenjar kerabang dikontrol oleh kehadiran vitamin D dan hormon steroid atau estrogen atau progesteron. Pada plasma darah ini terdapat Ca++ yang akan ditransport ke mukosa dan kelenjar kerabang melalui CABP. Sini mukosa. Hasil ikatan yang terbentuk antara CO2 dan plus H2O pada mukosa selnya itu HCO3 negatif menghasilkan CaCO3 yang merupakan zat kapur pada cangkang. Itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.